Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Bersyukur hari ini Selasa 20 Oktober 2020 kita boleh berjumpa kembali untuk mengikuti devosi siswa SD Kristen Palopo. Bersama dengan Ibu Rini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Tema devosi pada pagi hari ini adalah pilihan yang membangun. Sebelum kita memulai membaca berita firman Tuhan hari ini, Ibu akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sungguh bersyukur Engkau menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi tubuh yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Biarlah firman tersebut dapat kami terima dengan baik, tersimpan dalam hati kami, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini Ibu persilahkan anak-anak untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan buka dari Kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kita akan membacanya bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, setelah ini Ibu juga akan menampilkan ilustrasi gambar untuk mempermudah anak-anak memahami jalan cerita dari kisah Abram dan Lot di pagi hari ini. Ya, kisah yang baru saja kita baca, Ibu bisa tampilkan dalam bentuk ilustrasi seperti ini ya. Jadi Abram pergi dari tanah Negeb beserta kaum keluarga, pengikut-pengikutnya atau pekerja-pekerjanya, juga membawa seluruh ternak dan juga harta benda mereka. Selain Abram, ada juga Lot, yaitu keponakan Abram, juga pergi dari tanah Negeb beserta kaum keluarga, pengikut-pengikutnya, juga membawa seluruh ternak dan harta benda mereka. Jadi anak-anak bisa membayangkan ya, betapa banyaknya rombongan Abram dan Lot. Orang-orang, ternak, dan juga seluruh harta benda mereka. Itu pasti banyak sekali. Karena begitu banyak ternak dari Lot dan juga Abram, padang rumput di mana mereka singgah itu pun tidak cukup luas bagi ternak Abram dan Lot untuk merumput. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata selain rumput yang tidak cukup untuk para ternaknya, air juga tidak cukup untuk semua ternak mereka. Di ilustrasi sebelumnya, jelas tergambar bahwa ternak dari Abram dan Lot itu begitu banyak, sampai-sampai rumput dan air di mana mereka singgah itu tidak cukup untuk ternak-ternak mereka. Akhirnya, pekerja Lot dan juga Abram itu bertengkar. Abram memandang bahwa tidak baik apabila Abram dan Lot yang bersaudara itu harus bertengkar. Oleh karenanya, Abram dan Lot akhirnya memutuskan untuk berpisah demi menghindari perkelahian antara pekerja-pekerjanya. Akhirnya, Abram mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu di mana Lot akan tinggal. Pada ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Jika Lot ke kiri, maka Abram ke kanan. Jika Lot ke kanan, maka Abram ke kiri. Karena Lot diberi kesempatan terlebih dahulu oleh Abram untuk memilih, Lot akhirnya memilih menetap di lembah Yordan dekat Sodom yang tampak seperti taman Tuhan baginya. Di tanah ini dia bisa melihat begitu subur dan juga ada banyak air yang mengalir di situ. Jadi Lot pun memilih untuk menetap di lembah Yordan dekat Sodom. Setelah Lot memilih untuk tinggal di lembah Yordan dekat Sodom, akhirnya Lot dan Abram pun berpisah. Berbeda dengan Lot, Abram memilih untuk mempercayakan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Jika anak-anak memperhatikan di ayat 14, Allah berfirman kepada Abram untuk melihat ke sekelilingnya. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan,
itulah tanah yang Tuhan janjikan akan diberikan kepada Abram dan keturunannya. Jadi Abram memilih untuk menetap di dekat Hebron. Nah, gambarannya seperti ini ya. Menurut janji Allah, negeri ini atau negeri Kanaan akan diberikan Allah bagi Abram dan keturunannya. Jadi, apa yang sebenarnya dapat kita pelajari dari kisah ini? Apakah kita hanya sekadar belajar tentang Abraham dan Lot? Kita sama-sama akan belajar tentang hal pengambilan pilihan atau keputusan. Jika anak-anak memperhatikan, setiap orang itu ada kalanya harus mengambil keputusan atau pilihan dalam hidupnya. Misalkan, contohnya kita ini, di rumah ada menu telur, ada juga sayur. Kita harus mengambil pilihan, apakah hanya makan telur saja atau makan sayur dan telur. Nah, jadi dalam kehidupan kita selalu ada keputusan atau pilihan yang harus kita ambil. Nah, berikutnya kita juga perlu tahu bahwa dalam sejumlah budaya, orang yang lebih muda itu diharapkan mendahulukan orang yang lebih tua. Dan di budaya lain ada juga yang mengatakan bahwa orang yang paling penting atau berkedudukan paling tinggilah yang bisa memilih hal-hal penting terlebih dahulu. Nah, jika anak-anak memperhatikan apa yang Ibu sampaikan barusan ini, maka kita tahu bahwa yang terjadi dalam kisah Abram dan Lot tidak seperti budaya-budaya ini. Karena apa? Karena ternyata Abram memberi kesempatan kepada Lot yang lebih muda untuk mengambil pilihannya. Kalau dipikir-pikir, Abram lebih tua. Abram juga lebih berkuasa ya, dia berkedudukan lebih tinggi. Karena Abram adalah paman dan Lot hanya seorang keponakan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir berdasarkan budaya ini, Abramlah yang berhak untuk memilih terlebih dahulu. Tapi pada kisah ini kita belajar dari Abram bahwa terkadang kita pun perlu mengalah dalam mengambil keputusan. Tidak selamanya harus kita dulu, ya. Tapi kita juga belajar untuk mengalah dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil pilihannya terlebih dahulu. Belajar dari kisah Abram dan Lot, lalu apa saja yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu pilihan yang membangun? Nah, yang pertama, dalam mengambil suatu pilihan, tidak boleh egois. Ada kalanya kita harus mengalah. Ibu yakin ada di antara kita yang menjadi seorang kakak atau menjadi seorang adik. Ingat ya, dalam mengambil suatu pilihan, kita tidak boleh egois. Jangan karena kita merasa kita yang seorang kakak, maka kita kemudian mengambil pilihan secara egois. Ya, ada kalanya kita harus mengalah. Begitu juga dengan adik. Adik ada kalanya juga harus mengalah. Ya. Kemudian, selain itu, alasan pengambilan pilihan atau keputusan itu juga tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadi. Kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam pengambilan pilihan atau keputusan. Percayakan juga masa depan kita kepada Allah. Jadi kita boleh sama-sama belajar seperti Abram ya. Abram sekalipun dia punya hak untuk mengambil pilihannya terlebih dahulu, tetapi Abram memberi kesempatan kepada Lot yang lebih muda untuk menentukan pilihannya. Abram juga tidak mengambil pilihan untuk kepentingan pribadi, tapi dia melibatkan Tuhan dalam pengambilan pilihan atau keputusannya. Abram tampak mempercayakan masa depannya di hadapan Allah, karena Abram mengingat janji yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya, bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepadanya. Nah, anak-anak ingat juga, dalam mengambil suatu pilihan, kadang-kadang apa yang manusia anggap baik, belum tentu itu
pilihan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti pilihan yang diambil oleh Lot. Lot menganggap bahwa lembah Yordan yang di dekat Sodom adalah tanah yang baik untuk ia tinggali bersama dengan kaum keluarganya. Dia merasa tanah itu subur, kaya dengan air, jadi dia merasa bahwa keluarganya akan hidup dengan baik di situ. Jika anak-anak memperhatikan, pada ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi jika kita kaitkan keputusan Lot, maka kita tahu bahwa pilihan Lot yang dia anggap itu baik, sebenarnya Tuhan itu tidak suka. Mengapa? Karena Sodom adalah negeri di mana orang-orangnya jahat di mata Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik anak-anak, tidak boleh egois saat menentukan pilihan. Dan juga jangan menentukan pilihan berdasarkan kepentingan pribadi. Tapi selalu libatkan Tuhan dan percayakan masa depan kita di tangan Allah. Ya, anak-anak, sebelum Ibu menutup perenungan kita di pagi hari ini, ada satu kutipan dari David McCaslin yang akan mengingatkan kita semua bahwa di hadapan banyaknya pilihan yang terbentang bagi kita hari ini, kita dapat mempercayai Allah Bapa kita untuk membimbing kita di jalannya. Dia telah berjanji untuk memelihara kita. Dia akan selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Selain kutipan dari David McCaslin, Ibu juga mengambil kutipan dari Jim Elliot yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang menyerahkan pilihan ke dalam tangannya. Sampai sejauh ini pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kiranya apa yang sudah kita baca dan kita renungkan dapat menjadi berkat bagi kita sekalian dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri perenungan kita di pagi hari ini, kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sungguh bersyukur Tuhan, berita firman-Mu di pagi hari ini kembali mengingatkan kami untuk kami bisa menentukan pilihan dengan bijak. Kami berdoa kiranya Engkau memberi kami hikmat sehingga kami bisa mengambil pilihan yang membangun. Ajar kami Tuhan untuk selalu melibatkan Engkau dalam setiap pengambilan pilihan atau keputusan kami. Ajar kami juga untuk terus mempercayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang akan mengikuti kegiatan BDR setelah ini. Engkau yang pimpin anak-anak-Mu ini dalam mengikuti kegiatan BDR dari pagi hingga siang hari nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti devosi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan BDR selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.